Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cinta, NIM 112320, Prodi HKI semester 4, Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan awal bulan Dzulhijjah dan perkiraan awal bulan Dzulhijjah dan Idul Adha tahun 2025 menurut NU dan pemerintah RI serta Muhammadiyah. Penentuan awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama ditinjau dari kondisi astronomis. Awal bulan Hijriah ditentukan berdasarkan posisi hilal, yaitu bulan Sabit Muda yang muncul setelah ijtima atau konjungsi pada pukul 00.40. Ijtima untuk bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 pukul 02.30 WIB atau 00.51. Matahari terbenam di wilayah Indonesia sekitar pukul 17.45 hingga 18.15 waktu setempat atau pukul 01.06. hingga pukul 18.15 waktu setempat. Bulan masih terbenam setelah matahari di hampir seluruh wilayah Indonesia pukul 01.21. Tinggi hilal pada saat matahari terbenam bervariasi di beberapa kota. Yang pertama Banda Aceh, kurang lebih 4,8 derajat pukul 01.36. Jakarta kurang lebih 4,3 derajat pukul 01.49. Makassar kurang lebih 3,7 derajat pukul 01.49. Kupang kurang lebih 3,0 derajat pukul 01.49. Elongasi hilal saat itu berada di kisaran 6,5 derajat hingga 7,1 derajat. Memenuhi syarat imkan ruqyat MABIMS terbaru atau tinggi minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat pukul 02.03. Dengan data ini, hilal kemungkinan dapat dilihat dari beberapa wilayah Indonesia bagian barat dan tengah pukul 02.15. Madhab hisab wujudul hilal atau dari segi Muhammadiyah. Madhab hisab wujudul hilal atau Muhammadiyah ini menetapkan awal bulan berdasarkan kepastian astronomis. Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qomariyah atau Hijriyah berpegang teguh pada metode hisab wujudul hilal. Metode ini mendasarkan penetapan awal bulan pada perhitungan astronomis yang akurat dan terukur. Berdasarkan metode madhab hisab wujudul hilal ini mendasarkan penetapan awal bulan pada perhitungan astronomis yang akurat dan terukur. Inti dari kriteria wujudul hilal adalah terjadinya 3 kondisi secara kumulatif pada saat matahari terbenam di suatu tempat di permukaan bumi. Yang pertama, telah terjadi ijtima atau konjungsi, yaitu peristiwa astronomis ketika bulan berada pada garis bujur ekliptika yang sama dengan matahari, atau bulan bergabung dengan matahari jika dilihat dari bumi. Perhitungan waktu terjadinya ijtima ini sangat presisi dan dapat ditentukan jauh dari hari sebelumnya. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Syarat kedua ini memastikan bahwa setelah terjadinya kelahiran bulan baru atau ijtima, bulan memiliki kesempatan untuk bergerak menjauhi matahari dan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika ijtima terjadi setelah matahari terbenam, maka pada saat itu hilal belum wujud atau belum ada. Piringan atas bulan berada di atas ufuk atau positif. Pada saat matahari terbenam, posisi bulan dihitung ketinggiannya dari ufuk. Jika piringan atas bulan berada di atas ufuk, atau walaupun sangat tipis dan mungkin belum bisa dilihat dengan mata telanjang, maka hilal dianggap telah wujud. Selanjutnya ada madhab ruqyat dan imkanu ruqyat yang digunakan NU dan pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Yang pertama, ruqyatul hilal atau pengamatan hilal. Prioritas utama adalah melihat langsung penampakan hilal atau bulan Sabit Muda setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriyah.
Yang kedua, imkanu ruqyat atau kriteria visibilitas hilal. Jika hilal tidak terlihat karena cuaca buruk atau faktor-faktor yang lain, maka digunakan kriteria astronomis atau tinggi hilal minimal sekitar 2-3 derajat, elongasi minimal sekitar 3-6 derajat, dan umur hilal yang cukup untuk menentukan apakah hilal mungkin terlihat. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, bulan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, prosesnya itu yang pertama, perhitungan astronomis dilakukan untuk memprediksi posisi hilal. Yang kedua, pada tanggal 29 bulan Hijriah, tim melakukan pengamatan hilal. Jika hilal terlihat, awal bulan ditetapkan keesokan harinya, dan jika hilal tidak terlihat dan tidak memenuhi kriteria imkanul ruqyat, bulan digenapkan. Keputusan resmi diumumkan melalui sidang isbat. Jadi, prediksi awal bulan sangat bergantung pada hasil ruqyat dan pemenuhan kriteria imkanul ruqyat jika ruqyat gagal. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah yang pertama, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 28 Mei 2025 dan Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Yang kedua, menurut NU dan pemerintah RI, terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika hilal terlihat di Banda Aceh, maka 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 28 Mei 2025 dan Idul Adha pada hari Jumat 6 Juni 2025. Dan jika hilal tidak terlihat di Banda Aceh, maka 1 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 dan Idul Adha jatuh pada Sabtu 7 Juni 2025. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.